Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Semoga selalu berkah, selalu sehat, dan selalu sukses dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari dan ke depannya. Sahabat, Anda apakah orang yang termasuk sering tidak teratur dalam berbicara? Atau perbicaraan Anda sering ngawur, sering lari sana-sini, poinnya sering hilang? Kalau memang Anda pernah merasakan itu, jangan khawatir. Anda bukan orang yang sendirian. Anda juga punya banyak teman yang sedemikian. Anda punya teman. Siapa temannya? Saya. Saya pun sama. Dulu adalah orang yang tidak teratur, tidak terstruktur, pembicaranya bisa lari kemana-mana. Dan panjang lebar tidak jelas. Dan juga ternyata banyak yang bertanya pada saya, Bang, bagaimana sih caranya supaya ngomong tuh terstruktur? Ngomong tuh saya punya acuannya, Bang. Supaya saya memang ketika berbicara, saya tidak ngawur atau minimal saya terbiasa untuk menyalurkan apa yang ada dalam otak saya, itu lebih lancar. Saya ini sering, di kepala saya ini sering banyak ide, tetapi Bang, saya susah untuk mengutarakannya. Nah, kira-kira itu yang sering kali tanyakan orang pada saya, termasuk ini yang sebenarnya pernah saya alami, dan sampai sekarang kadang demikian. Tapi saya punya tips dan trik bagaimana caranya, supaya Anda dan kita semua bisa berbicara lebih teratur. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah Anda harus mau tidak mau siapkan. Siapkan apa, Bang? Gampang. Anda pasti punya semua alat-alat yang sudah saya akan sampaikan pada Anda. Pertama, Anda punya pulpen dan kertas, kan? Pulpen dan kertas. Anda punya? Yes, kalau Anda punya, silahkan Anda manfaatkan itu. Anda siapkan. Yang kedua, pasti punya handphone. Atau Anda bisa juga kamera. Yes, ada pulpen dan kertas, ada handphone atau kamera. Dan yang ketiga adalah, Anda pasti punya teman dong. Atau punya kerabat dong. Ini pasti Anda punya ini. Jadi, pertama adalah pulpen dan kertas, buku. Kalau Anda misalkan punya buku, Anda bisa kasih notes-notes catatan. Saya punya seperti ini. Ini Salman dan saya bikin seperti ini. Ini Salman Tamami Karim Creative Notes. Nah, ini Salman saya bikinkan ini sejak kecil. Saya pun punya Latif Creative Notes. Saya taruh di meja saya. Dan itu adalah cara untuk apa tuh, Bang? Simple sebenarnya. Ketika Anda punya pulpen dan kertas, maka yang kita lakukan adalah Anda berlatih menuangkan ide. Anda berlatih tuangkan ide. Anda mau bicara tentang apa? Oh, saya mau bicara tentang komunikasi. Tips bagaimana membuka acara atau membuka presentasi. Anda bisa bikin note-note sederhana tentang bagaimana cara, kalau mau bicara, pertama adalah ketika kita membuka presentasi, kita bisa perkenalan. Kita bisa jelaskan tentang perkenalan. Perkenalan apa? Anda bisa tulis semua. Dan itu adalah menarik. Dengan Anda memiliki kertas, Anda terbiasa untuk menuangkan apa yang ada di kepala Anda ke kertas, pada kertas. Dan itu seru. Oh, saya tidak bisa merangkai kata-kata yang panjang, Bang. Nggak usah rangkai kata-kata yang panjang. Cukup bullet point seperti ini. Apalagi, Anda tulis apa yang ada di kepala Anda tulis. Oke? Poin-poin ini. Jadi, pertama adalah terbiasa menuliskan apa yang di kepala menjadi poin-poin di kertas. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah, lalu untuk apa, Bang, handphone dan kamera? Ini yang biasa saya manfaatkan. Jadi kalau saya mau berbicara vlog seperti ini, saya awalnya tuangkan ide dulu, lalu kemudian ketika saya sambil menulis, sambil berkelakar, kira-kira saya bicara apa nih di sini? Kalau mungkin Anda misalkan Anda mau tuliskan, silahkan perkenalan, Anda bisa tuliskan deskripsinya, silahkan. Itu gaya Anda. Saya ketika menulis perkenalan, misalkan, saya akan membayangkan perkenalan itu nanti seperti apa. Terkadang saya tuliskan juga. Sebenarnya nanti ada mind mapping. Pada video berikutnya saya akan bercerita pada Anda tentang teknik mind mapping.
bagaimana menyusun materi tentang yang sangat mudah dengan menggunakan mind mapping dari Tony Buzan. Ini, jadi terbiasa dulu untuk di otak kita ada apa. Oke, kita coba untuk organisir dulu, tuliskan di sini. Berikutnya, handphone untuk apa? Yes, ketika sudah selesai dengan apa yang Anda tuliskan, maka Anda bisa rekam dan dengarkan. Rekam dan dengar. Jadi Anda ngomong dulu apa yang Anda tadi tuliskan, kan itu baru poin-poin. Juga termasuk Anda sudah berpikir isi dari poin itu apa saja. Kalau sudah Anda tuangkan dalam tulisan, Anda coba utarakan, Anda coba bicarakan di handphone. Anda boleh memanfaatkan rekam voice Anda saja. Tetapi kalau Anda sudah lebih percaya diri, Anda bisa langsung taruh kamera dengan menggunakan mini tripod misalnya, atau Anda ganjel saja pakai buku, itu juga biasa saya lakukan. Lalu kemudian Anda berbicara, bebas saja. Bang, bagaimana kalau seandainya saya ngomong di depan cermin? Boleh nggak? Tidak masalah, saya dulu juga sama, menggunakan cermin. Jadi saya berbicara depan cermin seperti itu, saya ngomong sendiri. Memang ya kalau depan orang pasti malu ya kalau Anda baru memulai. Sama, saya juga malu kalau bicara depan cermin. Tetapi Anda bisa manfaatkan itu. Tapi sekarang teknologi sudah lebih canggih. Kalau Anda berbicara depan cermin sendirian, maka Anda tidak bisa kembali mereplay apa yang sudah Anda katakan. Kemudian mengoreksi apa yang memang masih perlu Anda koreksi. Yang masih perlu Anda pertajam. Yang masih terlalu dangkal. Anda bisa perdalam, Anda bisa tambahkan data. Jadi, setelah Anda tuangkan ide dalam bentuk kertas, Anda ngomong depan kamera, Anda bicara depan handphone Anda. Kita bicara depan handphone, kalau Anda pakai kamera depan, kan Anda seperti berdiri di depan cermin, lalu Anda berbicara. Dan itu Anda bisa lakukan berkali-kali sampai semuanya lancar. Oh, sesulit itukah? Tidak sulit. Hanya butuh usaha Anda yang lebih konsisten. Kalau Anda sudah merasa, oke, Anda perbaiki season pertama, season kedua, Anda perbaiki sampai itu adalah maksimal, lalu kemudian apa? Berikutnya adalah Anda uji coba. Uji coba pada depan siapa? Uji coba di depan teman Anda. Kalau ini adalah Anda rekam, dengan pulpen Anda tuangkan ide, dengan handphone Anda rekam dan dengar, dengan teman, kerabat, Anda uji coba. Saya nyebutnya, kalau bahasa Inggrisnya ya try out, mau nggak mau. Atau gladi resik. Itu biasa kita lakukan. Loh, apakah itu saya mutlak butuh teman untuk mendengarkan? Itu pilihan pada Anda. Tetapi kalau misalkan Anda mau mencoba untuk melakukan itu, akan lebih maksimal. Dan itu saya lakukan. Bagaimana cara meminta mereka? Simpel saja sebenarnya. Anda pasti punya teman yang bersedia untuk membantu Anda. Kemudian Anda boleh via telepon juga gitu. Via telepon nggak apa-apa. Kalau Anda misalkan tidak punya waktu untuk bertemu langsung misalkan. Kalaupun Anda bertemu langsung, atau Anda berada di dalam sebuah organisasi, nanti di video saya sebelumnya saya sudah bicara tempat-tempat untuk belajar public speaking, dan kesempatan untuk belajar public speaking, Anda manfaatkan di sana. Ketika ada sambil temen Anda ngobrol santai, lu mau dengerin gua nggak? Gua punya ide nih tentang ini. Anda cerita. Apa yang sudah Anda tuliskan, apa yang sudah Anda rekam, Anda putar ulang, Anda try out di depan mereka. Dan itu hasilnya, Anda kalau konsisten, maka akan luar biasa. Practice make perfect. Latihan membuat kita lebih perfect. Apakah saya menggunakan itu? Yes, saya sudah manfaatkan semuanya. Sejak saya SD, saya coba, mungkin kalau SD saya simpel-simpel, saya tidak terlalu expert sekali. Waktu SD saya suka menulis apa yang mau saya katakan, karena saya termasuk orang yang sangat pendiam. Saya tulis lalu suka ngomong-ngomong sendiri saja. Dan itu akhirnya, ya kadang memang pada kesempatan tertentu saya pernah jadi ketua kelas, ya saya diberikan kesempatan ngomong-ngomong gitu. Ketika SMP, saya ikut berforum diskusi. Ketika SMA juga ikut forum-forum diskusi, ikut pelatihan jurnalistik dan lain sebagainya. Dan akhirnya sudah terbiasa untuk memanfaatkan ini semua. Ini
bermanfaat dan sudah saya praktikkan. Kalau Anda punya cara yang lebih efektif, boleh share ke saya. Lalu nanti kita akan saya kembali memutarkan video dan membahas tema ini lebih dalam dari apa yang sudah Anda sampaikan pada saya sebagai sebuah tambahan. Ini yang biasa saya lakukan. Tuangkan ide dalam bentuk kertas atau juga point note di handphone Anda. Sudah demikian, rekam dan dengarkan. Anda masih perlu lebih expert, rekam lagi dan dengarkan. Masih belum maksimal, rekam lagi dan dengarkan. Kalau sudah 5-10 kali Anda lakukan, Anda try out kepada orang lain. Dan Anda akan merasakan manfaatnya. Silahkan. Selamat mencoba. Terus mencoba. Jangan pernah lelah untuk mencoba. Pasti Anda akan dapatkan hasilnya secara lebih maksimal. Salam sehat untuk kita semua. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Selamat mencoba.